tolak ukur bahagia itu di mana? Bertanggung jawab lo sama diri lo sama Tuhan. Katanya semua titipan. Kenapa lo yang bertanggung jawab? 1 tambah 1 adalah 2. Kalau di dunia bisnis 1 tambah 1 bisa 11. Bisa 110. Kenapa? Karena yang fisikal itu murah, sedangkan kalau bikin robot kan jadi mahal. Betul. Ya, ketemu lagi di Kopi Kang Tau Kopau di Goodfellas Coffee Bintaro. Kali ini kita kehadiran Bro Sunil Tolani. Hey bro. Hey bro. Thank you for coming. Thank you for inviting. Asik. Apa kabar bro? Baik sekali. Nah, duduknya deketan bro. Oke, bro, deketan ya. Siap, yes, bro. yes. Jadi kita lebih dekat. Asik. Gitu, bro. Bromance. Oke. Lagi seru apa nih bro hari-hari ini? Kalau seru lagi banyak menikmati hidup, menjalani pekerjaan sehari-hari, Awesome. dan juga mendalami hal-hal yang sifatnya lebih ke personal growth ya. Personal growth. Iya. Seperti apa tuh bro, personal growth? Growth mindset, menguasai NLP lebih dalam lagi, menguasai hipnoterapi, terus mengerti tentang emotional intelligence, hal-hal yang bisa dibilang soft skill, tapi lebih ke personal development. I see. Gitu. Why it's important to you, bro? Because pertama, as leaders, we need to make our company work efficiently. Untuk itu kita perlu punya ilmunya agar kita bisa turunin ke tim kita. I see. As a parent, you need to have that skill supaya you bisa educate your children dari waktu yang sedini mungkin. Yes, correct. Ya kan? Karena the way the world is changing sekarang, it's too fast. Sangat and cepat. too furious. Sampai mau dibikin finalenya 3 part katanya malah tuh. Nah itu. Oh iya benar. Changing so fast. Changing so fast. Kadang-kadang sebagai parents gimana bro ngelihat ini ya perubahan itu ya. Kita lihat kita aja udah berubah begitu cepat. Anak-anak kita bakal berubah lebih cepat lagi tuh. Ya 10x. Ibaratnya 10 times what we thought. 10 kali lebih lipat dari apa yang kita bisa bayangkan mungkin. Benar. Bikin bro merasa gimana bro? Sebenarnya I'm excited. Cuman kembali lagi, I believe, gue percaya banget lu itu cuman punya kewajiban untuk memberikan ilmu. Urusan nanti gimana keluarga lu tumbuh dan adaptasinya itu kemampuan dirinya dari kegagalan-kegagalan yang dia hadapin. I see. Tapi kalau kita nggak provide ilmunya, dia nggak akan punya data bank. Oh gue kena begini, gue coba cara ini. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau udah di provide ilmunya itu akan kepake. I see. Eventually, karena kita nggak bisa control anything kan. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah giving. Ini menarik nih bro. Ya sekitar belasan tahun yang lalu pas anak saya juga baru mulai bertumbuh gitu ya. Saya sempat kepikir juga, wah kita sebagai parents pasti mau memberikan yang terbaik buat anak ya. Tapi terkadang kita justru merasa ya udahlah yang sedih-sedih ya kita aja yang ngalamin, mereka nggak harus sedih-sedih. Nah ketika saya cerita ke teman saya bilang enggak, kenapa anak kecil atau anak kita nggak boleh ngalamin kesedihan? Which is itu sebenarnya sesuatu yang baik juga buat dia, gitu ya bro? Betul. Cuman kalau gue konteksnya berbeda dengan kata-kata yang sering diucapkan orang. Kata-kata itu kan menciptakan makna menciptakan rasa. Iya. Biasa orang selalu bilang gue sebagai kepala keluarga, gue harus bertanggung jawab sama keluarga gue. Bener nggak? Iya. Gue jawabnya nggak bener. Lu bertanggung jawab sama diri lu. Oke. Lu punya kewajiban sama keluarga lu. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, punya kewajiban sama keluarga lu. Contohnya, kalau lu bilang gue bertanggung jawab membahagiakan anak dan istri. Kita masuk ke level anak dulu. Atau membahagiakan orang tua. Iya. Tolak ukur bahagia itu di mana? Tolak ukur bahagia itu di mana?
Kalau tolak ukur bahagia itu dengan presence-nya lu aja, Iya. ya emang lu kalau kebetulan lu punya pekerjaan yang bikin lu punya banyak waktu, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau pekerjaan lu yang massive time consuming, berarti presence lu aja nggak ada di situ. Berarti kalau itu dijadiin tolak ukur, lu bisa gagal. I see. Bener dong? Iya. Tapi kalau lu punya pertanggungjawaban atas diri lu, berarti gua harus bikin diri gua. Kata harus nanti akan diganti. Gua perlu bikin diri gua sosok yang menarik, sosok yang bahagia, sosok yang damai, sosok yang bisa menerima apa adanya. Gua harus melatih diri gua. Iya. Jadi pada saat lu menjadi diri lu, versi terbaik diri lu akan bisa menularkan vibrasi itu ke keluarga lu. Iya. Kalau kewajiban, iya kewajiban ada layering-nya. Basic lu harus provide rumah, sekolah, makan dan sebagainya. Basic comfort lah, mobil ini itu lu provide. Tapi habis itu lu mulai masuk ke level a little bit luxurious. Yang tadinya orang nggak bisa keluar ke mall, lo mungkin bekerja lebih keras lagi karena lo ingin memberikan experience. Jadi bukan ngajak anak ke mall itu membahagiakan, no. Lo memberikan dia, lo memperkaya dia dengan pengalaman, experience. Yang membahagiakan dia adalah elunya di situ. Ada elu di situ. Yeah, as a person ya. As a person. Bukan lo kasih dia iPad terus dia nonton YouTube seharian. Itu bukan membahagiakan dia, itu mereplace. iPad itu menggantikan presence-nya lu. Oke. Pemahamannya di situ ya. Jadi pemahamannya, jadi biar kita nggak tertekan. Kadang-kadang kalau kita ngomong, gue harus bertanggung jawab. Kagak sih. Bertanggung jawab lo sama diri lo sama Tuhan. Katanya semua titipan. Kenapa lo yang bertanggung jawab? Iya. Kan bertanggung jawab terhadap titipan itu. Berkewajiban. Iya. Oke. So, berat ya, baru mulai aja udah begini. Ngeri. Iya. Jadi apa yang bro siapkan untuk anak-anak bro nih, the next generation, melihat perkembangan teknologi dan perubahan yang begitu cepat ini? Gua sih nggak mempersiapkan apa-apa untuk mereka terus terang. Iya. Gua mempersiapkan diri gua. Gua harus menjadi diri yang jauh lebih sehat, jauh lebih alert, jauh lebih sharp, jauh lebih sensible. Jadi kalau anak gue punya gerak-gerik, gue harus aware. Gerak-gerik seperti ini nih, mungkin gue harus lebih approach ke dia. Are you feeling down? Jadi bukan kayak orang yang ignorant. Jadi gue mempersiapkan diri gue untuk selalu hadir buat dia. Itu yang gue lakukan. Tapi untuk mempersiapkan dia, itu bukan tugas gue. Itu kewajiban gue memprovide ilmu, dia akan disekolahkan, dia akan di-provide tools dan sebagainya. Kita hanya bisa memberikan dia inspirasi dan motivasi untuk selalu siap siaga menghadapi kegagalan dalam hidup. I see. Mempersiapkan diri untuk kegagalan ya. Kalau keberhasilan gimana? Keberhasilan itu kita nggak usah mempersiapkan, cuman kita train dia untuk fokus menjadi sosok yang mau berhasil. Bukan orang yang mengeluh karena gagal. I see. Ya sedikit backstory guys, ini memang beberapa waktu ini setiap kali Bro Neil sama saya kontekan memang kita lagi bahas tentang anak ya, tentang anak. Apalagi kan Bro Neil juga lagi growing anaknya juga gitu loh. Yang lagi lucu-lucunya dan mirip Bro mukanya ya. Mungkin juga bandel-bandelnya kurang lebih begitu kali dulu Bro. Bisa jadi dia 10 kali lebih gila dari gue. Wow, oke, kayak wah seru tuh. Oke. Nah, bicara juga tentang kalau anak kita kan bisa dikatakan masa depan ya. Sering kita lihat ketika melihat anak kecil, anak-anak kita melihat masa depan. Nah, tapi masuk dalam masa sekarang ini ya, bicara tentang orang dewasa pun termasuk kita, ini kan kita melihat perubahan yang begitu drastis tadi. Kita lihat banyak respon juga ya, kaget gitu kan. Teknologi, ya bicara tentang ChatGPT misalnya, bicara tentang AI dan lain-lain. Menurut Bro, respon yang terbaik untuk generasi yang sekarang ini justru seperti apa Bro?
kita mundur sedikit aja dari pemahaman teknologi versus life. Teknologi versus kehidupan. Fundamental hidup manusia itu dari 3 aspek. Mind, body, and spirit. Yang bisa di-replace cuman mind and body. Fisik, body bisa di-replace. Contohnya, pelan-pelan dia orang lagi develop organs. Sebelum itu kita ngomong pabrik ya. Dulu pabrik banyak tergantung sama man. Tenaga ya, fisikal. Begitu electronics mulai growing, menjadi robots. Right? Nggak semua elemen, tapi sebagian elemen of process bisa digantikan oleh mesin. Berarti yang tadinya physical body kita yang harus bekerja, berubah menjadi mesin. Even mobil juga sama kan, tadinya kita naik kuda, naik apa, terus akhirnya jadi ada mobil, ada motor. Sekarang di dunia computing, itu komputer itu pasti punya namanya chipset. Fungsinya chipset itu memiliki computing power. Right? Human punya namanya mindset. Mindset itu punya computing power. Right? Nah, bedanya mindset kita itu very difficult to program. Karena kita punya emotion di situ. Very difficult to program. Sedangkan robot dipasangin chipset dengan AI itu easily programmable. Karena there is no emotion involved. Spirit nggak bisa di-replace. Nah, hal yang mengerikan adalah, kalau kita ngomong hal yang mengerikan, you can replace, we are spiritual forms in the body. They will be electric forms in robots. The power is from electricity. Ya kan? Jadi, that will be their spirit. The electrical form tadi is the spirit. Right? Jadi kalau sampai electrical itu masuknya ke universe, kita ngomongin how do you call that? Source of energy yang dari Mars atau apa. The source of energy is connected to the universe. Human has no value anymore. Human has no value anymore. Artinya kalau kita butuh manusia untuk bekerja, like sebenarnya kita tuh kayak robot kan, dipekerjakan dari sekolah itu. 1 tambah 1 adalah 2. Kalau di dunia bisnis 1 tambah 1 bisa 11, bisa 110. Itu computing powernya kita. Tapi di dunia sekolah 1 tambah 1 adalah 2. That's how the programming is done. Berarti manusia didesain menjadi robot pekerja, robot slave gitu. So you don't need human yang terlalu banyak baper, you don't need human yang terlalu banyak emotional issues untuk melakukan pekerjaan. You need robots. Jadi value-nya human di mana? Itu yang kita ngomongin worst case that can happen. But the amazing case, human punya satu hal, creativity through their spirits. The ability to imagine. The ability to dream, the ability to hope. Right? Yes. Nah, itu yang nggak bisa di-replace. Ini menarik nih. Kalau kita bicara creativity, kan ada yang sempat bilang kan, kalau orang dulu berpikir yang akan di-replace itu justru yang physical. Yang kayak tadi jadi robot segala macam, sedangkan yang akan terakhir di-replace mungkin adalah creativity. Tapi yang menarik justru sekarang ini yang di-replace adalah creativity nih. Contohnya dengan ChatGPT itu. Dia bisa seakan-akan create gitu ya. Makanya disebutkan generative. Generative. Dia bisa bikin sesuatu. Malah yang akan di-replace katanya malah creativity dulu nih sekarang. Gambar ya. Midjourney bisa bikin gambar dan lain-lain. Yang mungkin malah akan belakangan misalnya justru yang physical. Kenapa? Karena yang physical itu murah menggunakan orang, sedangkan kalau bikin robot kan jadi mahal. Betul. Jadi kayak tukang parkir segala macam katanya malah
akan terus ada misalnya. Justru yang kreatif ini yang akan diganti gitu loh, terlebih dahulu. Tapi bro tadi keluarin satu statement malah adalah creativity yang di-drive oleh spirituality. Yes. Nah, seperti apa tuh bro? Oke. Kalau dari pembicaraan lo itu gue bisa, apa yang dilakukan oleh AI saat ini adalah dikasih informasi. Iya. Informasi yang sudah jadi. Gambar Mona Lisa itu creation orang. Iya. Dimasukin ke data bank. Iya. Dari situ sistem disuruh coba lo modify. Ingat ya, creativity and modification dua hal. Betul. Yang dilakukan adalah AI adalah melakukan modifikasi-modifikasi dari existing data. Even hari ini kita pakai ChatGPT. Iya. It's not perfect, Yes. right? Kalau nggak ada human touch-nya, gue pernah iseng tuh bikin artikel gitu ya, minta dia bikinin artikel. Gue baca, buat gue baca, gue bilang wah keren nih, keren kemampuan engine-nya. Tapi kalau buat gue kasih ke orang, nggak asik. Karena kalau nggak ada my touch, Yes. nggak ada personalize-nya, itu nggak ada soul-nya dalam artikel itu. I see. The soul is the spirit tadi ya? Yes. Jadi, maybe it will reach close, but it cannot 100% replace. I see. Nah, di sini yang gue bilang creativity, imagination-nya itu kemampuannya di siapa? Di operatornya. I see. AI-nya adalah tool. Iya. Kita bukan slave-nya AI, kita harus jadi masternya AI. I see. Lu bangun pagi, berapa banyak otak lu proses? Lu bangun pagi lu harus bikin planning. Hari ini gue mau ngapain? Top priority gue apa? Top 3 prioritas gue apa? Bla 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 bla. Pada saat lu keluar dari rumah, lu mau ke kantor, lu udah mulai mikir lagi. Gue harus lewat jalan mana yang gak macet. So much capacity of your brain is used in non-effective places. Imagine kehadiran AI melakukan task management kita. Kehadiran AI menginformasikan kita, lu berangkatnya lebih tepatnya jam segini karena weathernya bakal begini, arah trafficnya bakal begini, karena dia udah menguasai data dalam day-to-day trafficnya. Iya. Jam-jam kapan trafficnya nggak terlalu masif, dia bisa ngarahin, dan itu semua nggak perlu lu pikirin lagi. Asisten ya. Lu bisa arahin otak lu mikirin hal-hal yang selama ini lu merasa, iya ya, otaknya manusia cuma dipakai, kata-katanya Einstein atau siapa saya lupa, we are using less than 3% of our brain capacity. Less than 3%. Tapi questionnya even less than 3% aja, 80% used for repetitive things. Iya, iya. Soalnya itu juga ada yang kontranya juga kan. Mereka bilang ya enggak, otak kita dipakai 100%. Cuma kan 100%-nya untuk apanya? Yes. Ya kan? Mungkin 3%-nya hanya dipakai untuk yang kreativitas tadi. Exactly. 97%-nya ya dipakai untuk yang daily routine. Ya. Bangun tidur, buka lemari, mau pilih baju apa ya hari ini. Jadi hal-hal yang nggak really relevant buat hari-hari lo lah sebenarnya. Itu pun juga 3% yang sudah dipakai aja juga itu luar biasa. Nah, bagaimana dipakai lebih, itu bro ya. Gitu. Oke, so respon yang baik to be the master of the technology. Iya, kita mengembrace dulu, kita melihat teknologi ini bisa membuat hidup gue lebih baik nggak? Bisa membuat hari-hari gue lebih baik nggak? Iya. Misalnya kita butuh melakukan forecasting. Kita butuh melakukan decision making. Semua orang in the past 2 years ngomongin data is king, data is king. Data science jadi hebat, ya kan? Job designation as a data scientist itu in demand. Karena decision can be made through 2 angle ya. Satu itu logic, which is database. Maksudnya data based.
Jadi bukan database ya, tapi data based. Kedua adalah instinct based. Nah, ini funny partnya. Insting aja is 50% past data yang sudah terstore di kita. Iya. Punya experiences, itu data. And then 50% is benar-benar feeling. It's a blend. Oke, yang insting based aja sebenarnya udah 50-50 tuh ya. Exactly, itu menurut saya pribadi loh ya. Oke. Jadi peranan AI ini untuk melakukan perbandingan data, perbandingan spreadsheets, itu akan jauh lebih efektif. Yang resultnya jadi efficient. Kalau efficient, decision makingnya akan jauh lebih cepat. Bukan tepat, tapi jauh lebih cepat. Untuk menuju ketepatan, waktunya akan lebih singkat. Yes. Itu aja. Kalau kita mengerti itu, kita bisa embrace AI comfortably. Oke. Ya, apalagi kan ya bro sendiri juga di dunia bisnis. Dan sehari-hari kita ketemu hal-hal seperti itu ya bro ya. Baik bisnis, baik teknologi. Betul. Gitu kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ya banyak orang yang mungkin masih takut. Ya, ada yang responnya takut. Ada yang responnya hype banget ya. Pas metaverse muncul, wah kayaknya metaverse, semuanya metaverse gitu ya. Belakangan ini agak kurang berita-berita tentang metaverse. Masuk AI, wah hype semua. Walaupun secara pribadi saya akan lihat AI ini agak berbeda dengan kemarin metaverse. Metaverse masih banyak kekurangan di dalam dia harus pakai alat segala macam, masih belum, sarana prasarananya masih belum kuat. Sedangkan AI ini datang di timing yang luar biasa. Karena katanya kalau 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu AI pun ada, ini datanya, infrastrukturnya tidak mendukung. Kalau AI misalnya ChatGPT sekarang ada, itu internetnya sudah kencang, sumber datanya sudah banyak gitu loh. Betul. Dan data banknya udah banyak. Benar. 10-20 tahun yang lalu yang pakai internet juga masih limited. Betul. Data search, keyword search aja udah nggak banyak. Iya. Kalau sekarang kan udah, I don't know, billions of articles in internet, billions of chats server in WhatsApp, billions of data, maybe trillions of data. Imagine AI itu cuman mengelola itu dulu semua. Jadi without data, AI is useless. Yes. Right? Yeah. Jadi the risk is there. Semua itu ada risk. For example, you provide wrong data, kan dari dulu udah ada ya di dunia professional. Garbage in, garbage out. Iya nggak? Kalau datanya screwed up, outputnya juga nggak mungkin keren. Same thing pada saat kita menggunakan tools-tools. Right now, kenapa yang lagi happening itu ChatGPT itu actually why it's really happening? Karena emang banyak orang punya problem. Itu distraction. Apakah setiap orang bisa menulis? Bisa. Tapi distraction. Right? Yeah. Jadi begitu mereka punya satu tool yang cuma disuruh make for me an article about tips on drinking coffee. Wah, dia bikin. Padahal tuh artikel sebenarnya udah ada dari zaman jebot di Google gitu kan. Cuman emang lu kagak mau nyari, males. Sama dia di-compile, dibikin dan lu langsung wow, in a matter of 3 seconds I got a beautiful articles. Buat gua itu crappy shit gitu. Tapi yang lu harus amaze itu the capability of the engine mengambil, mix and match, present to you. Dia belum tahu ini lu suka atau enggak. Lu harus klik dulu tuh jempol apa enggak. Iya. Ya kan, karena itu feedback buat dia kan. Betul. Nah, ini proses untuk dia mulai memahami lu. Memahami, oh lu sukanya ini, oh lu suka itu gitu kan. In the next 5 to 10 years, it's gonna be even more massive. Yes. Dan Benar lebih pintar. Lebih pintar. Yang ditakutin kalau udah mulai lebih pintar daripada human. Dalam arti kata, lu kumpulin 100 orang sama satu AI engine. AI engine ini masih bisa memenangkan lo orang. Nah itu bahaya kan. Yang mana akan terjadi itu? Akan terjadi. Tapi pertanyaannya kalau dia udah mulai bisa memutuskan
what you need to do in your life, nah that's gonna be a problem. That's why I say you have to be the master. Tapi when can you be the slave? When can you follow the rules? Kita punya orang tua. Paulus, kamu jangan keluar malam-malam, bahaya. Setuju nggak? Dulu ya. Orang tua kita. Sekarang AI memberikan informasi. Lu jangan keluar malam-malam, di daerah sini lagi ada perampokan, atau daerah sini lagi ada demo, atau daerah sini lagi ada tawuran. Keren sekali. Imagine AI-nya bisa kayak begitu. Nah itu buat human life itu jauh lebih baik. Gitu. I see. Terus misalnya ada yang sakit, dia butuh donasi darah, dengan satu tombol dia bisa inform ke neighbor lo dulu. Iya. Siapa yang punya golongan darah ini, bahkan dia bisa kasih lo, please kontak orang-orang ini karena orang-orang ini terakhir donornya 3 bulan yang lalu, jadi mereka masih bisa donor. Gue udah ngebayangin kemampuan AI dalam kehidupan kita itu bisa amazing. Gue udah pernah bisa ngebayangin itu dan juga bisa ngebayangin disasternya. Wah, disasternya kayak gimana bro? Ya begitu dia memanipulasi data untuk mendestruksi kehidupan kita. Destruktif. Wow, bukan karena pengaruh manusia yang mau jahatin kita, Bisa tapi jadi. Bisa jadi. Karena bisa jadi teknologi as a tool, bisa jadi teknologi. Nih ada film Eagle Eye, pernah nonton nggak? Pernah kayaknya. Ya. Iya. Dia di film itu, gua kerennya gue suka tuh film gini. Dia orang bikin satu program. Betul. Eagle Eye ini dibikin program di film itu ya ceritanya. Iya. Pokoknya kalau government-nya tidak menjalankan tugas yang baik, oke? Dan government-nya melakukan injustice kepada human kind, injustice. Itu government-nya harus dimampusin. Nah, ini lucu nih. Ini ada satu teroris di film itu. Tapi waktu dipakai satelit dan sebagainya, AI-nya merekomendasi jangan eksekusi. Karena cuman ada 51% probabilitas dia adalah orangnya. Iya. Sedangkan resiko pada saat dieksekusi orang-orang innocent di sekitar situ akan mati kalau dieksekusi pakai bom atau apa. Tapi kan AI hanya memberikan informasi. Setuju? Habis itu, dia orang tanya sama presidennya. Presidennya bilang, give it a go. Dilakukan dong. Iya. AI menangkap, karena dia udah dipasangin rule, kalau government tidak beroperasi dengan baik, government-nya harus demolish. AI-nya menjadi mesin untuk mendestroy US government or any government yang dia pakai di film itu. Iya. Itu kan jadi mengerikan sekali. Bumerang ya? Bumerang. Padahal tujuannya waktu itu membangun supaya engine ini menjadi koridor, menjaga koridornya fungsi dari government di film itu. Iya. Dan kalau nggak salah film itu sebenarnya udah film lama deh. Film lama. Lama banget. Iya. Malah sekarang makin mungkin itu terjadi ya. Loh, sebenarnya AI itu udah exist mungkin 15-20 tahun yang lalu. Tapi zaman dulu yang pakai mungkin top 0.5% people. Pada saat kita sibuk pakai Excel, mereka udah punya engine untuk computing statistik. Iya. Ya dengan versi yang jadul, tapi ya mereka udah punya. Karena itu sesuatu yang sangat valuable, sangat mahal. Investasinya juga sangat tinggi pada saat itu kan. Yes. Gimana lu mau ngitung roket? Dulu tahun berapa Apollo pergi ke Apollo Project? Pas TV masih hitam putih itu. Exactly. If you can go that far, berarti there is computing technology to calculate jarak, to calculate weather, to calculate tekanan. Wow. Itu common sense. Oke, great insights bro. Ini kita dapat banyak sekali hari ini ya, walaupun dalam beberapa menit ini. Dan I think we should have talk later again bro. Sure. Come again. Yeah. Oke, kita tutup segmen kali ini di Kopi Kang Tau Kopau di Goodfellas Bintaro. Thank you bro. Thank you.